Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kembali lagi kita membuat video tentang adenium, dimana kali ini saya akan melakukan cutting atau pemotongan. Kemudian kita repotting dan memperlihatkan hasil stek cuttingan ya. Ini kita akan melakukan pemotongan. Ini sudah terlalu tinggi, tak bercabang. Ada cabangnya terlalu tinggi di atas dan kita akan potong di sini. Ya, cukup setinggi ini. Jadi dari sini nanti dia akan bercabang. Jadi banyak seperti ini. Ini sudah mulai keluar, tapi sayangnya di sini ini akan keluar juga di sini. Namun di sini nanti kita akan juga lakukan suatu saat, tapi hari ini belum. Kita akan potong lagi di sini biar lebih rimbun. Kemudian hasil cuttingan yang semacam ini, hasil pemotongan begini, kalau kita stek hasil perakarannya seperti ini, dia selalu memiliki cabang bisa sampai 5, bisa lebih tergantung besarnya. Cabang stek yang kita tanam itu bisa memiliki cabang banyak. Jadi justru cuttingan itu hasil perakarannya cukup bagus karena semacam kita program namanya. Nah ini jadi kita memotong tadi tinggi, jadi jangan disia-siakan, jangan dibuang, tapi dimanfaatkan lagi nih. Kalau ini nanti kita tanam nanti bisa akan menghasilkan tanaman lebih bagus lagi. Harganya pun juga akan lebih mahal. Artinya di sini kalau kita jual ini dan setelah kita cutting, kita jual ini artinya dijual ini tidak akan rugi. Artinya dijual semurah-murah pun masih tetap ada ini. Nah itu kira-kira seperti itu sahabatku. Jadi ini sekarang ini sudah kita lakukan cuttingan. Jadi nanti ini kita repotting juga. Cuma mungkin yang saya akan tunjukkan repottingnya yang ini. Jadi saya pakai istilah repotting atau pemindahan tanaman dari pot ke pot yang lain atau dari satu polybag ke polybag yang lain. Ternyata di sini juga banyak cacingnya sahabat. Ini saya pelihara cacing lumbrecus. Nah ini termasuk cacing lumbrecus. Jadi saya untuk mencacah atau mengolah kompos saya menggunakan cacing. Jadi saya mengolah kompos itu dengan menggunakan cacing. Nah ini salah satu cacingnya. Nah cacing lumbrecus ya. Cacing yang mahal ini yang laku di pasaran. Jadi ini karena kita akan kembangkan, kita simpan di sini ini. Jadi ini yang kita dapatkan nanti di sini dipindah lagi ke sini dan kemudian kita nanti kalau sudah ini kalau kita ragu akan cacing itu akan mengganggu tanaman, mungkin kita kasih purudan. Karena purudan itu sangat keras, bisa bahkan masa waktu yang panjang bisa jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Namun cacing ini kalau sudah masuk ke sini karena kebetulan kita ternak domba juga, jadi kotoran-kotoran dombanya kita jadikan sebagai pupuk alami lah, pupuk istilahnya apa namanya, organik. Jadi ini kita nanti, ini biasanya cacing kan dia makan juga ini. Kalau tanamannya termasuk muda dan ini bisa berbahaya. Juga kalau cacing itu termasuk bisa juga mempengaruhi akar, termasuk khususnya stek muda bisa saja akarnya itu dimakan, jadi akhirnya jadi tumbuh. Nah ini kita cukup buang segini saja dulu. Nah ini seperti ini sahabat nih perakaran kalau hasil dari stek cuttingan ya. Ini cukup cantik untuk kita buat untuk bonsai. Oke sahabatku, kita campur lagi media ini yang tetap kita pakai ini medianya yang sama tadi. Di bawah sini sudah banyak kompos. Ini saya tidak gunakan ini sekam, biasanya saya campur sekam tapi lagi sekamnya tidak ada, lagi habis, jadi cukup ini aja media tanah dengan kotoran hewan yang sudah diolah cacing ya. Jadi tanpa saya fermentasi, tapi saya gunakan cacing untuk mengolah
medianya. Oke sahabat, kita masukkan ke dalam pot. Nah, kita biarkan besar ini satu tanaman koleksi nantinya. Nah, mungkin kita akan jual kalau sudah harganya agak lebih mahal. Ini medianya agak sedikit, boleh dikatakan untuk adenium kurang bagus, sebaiknya atau diperbanyak sekam atau digunakan pasir. Oke sahabat, jadi kita stek lagi ini, bukan stek maksudnya kita pindahkan. Kita agak angkat ini, dan ini nanti akarnya dia akan lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita angkat terus akan nanti muncul perakarannya lebih bagus. Tanpa kita harus atur-atur. Biar dia sendiri bergerak dengan sesuai posisinya di dalam polybag. Masuknya dalam pot. Oke, kalau masih longgar-longgar gini, bisa kita gunakan turus untuk membantu tidak bergerak. Nah, kalau media ini sudah selesai, cukup dulu. Kemudian kalau media ini kita gunakan untuk stek, ini tidak cocok media ini. Karena media ini terlalu banyak komposnya, kotoran hewannya, dan masih belum terlalu steril. Ini akan lebih berbahaya kalau kita stek ini. Sebaiknya kita gunakan pasir bangunan, itu lebih bagus. Pasir bangunan lebih bagus. Kalau ada pasir ini, pasir Malang, itu lebih bagus. Karena lebih saya sendiri untuk stek lebih pasir bangunan, ya, atau pasir sungai. Jadi yang saya gunakan untuk stek. Kalau saya mencoba selama ini sering gunakan ini stek, ini akan agak berbahaya sedikit karena ini banyak komposnya. Sebaiknya kalau stek itu lebih bagus tanah subur tapi tidak mengandung kompos, itu lebih bagus. Kalau banyak kayak gini, ini berisiko busuk. Oke sahabatku, mungkin ini saja video saya kali ini tentang repotting dan kemudian cutting, dan cara untuk steknya tadi menggunakan pasir lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan media ini. Karena media ini agak bisa masih panas nantinya karena masih dari kotoran hewan. Oke sahabatku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.